Saya, Alfia Putra Sekolani dengan NIM 515190055 terlebih dahulu akan menjelaskan tentang mesin CNC turning. Nah, turning itu kalau di Indonesia lebih dikenal dengan bubut. Lalu apa sih proses bubut atau turning itu sendiri? Proses bubut atau turning dapat didefinisikan sebagai proses permesinan pelepasan material yang digunakan untuk membuat bagian rotasi dengan mengurangi material atau material removal yang tidak diinginkan. Secara perkembangannya, mesin bubut pun sudah memakai CNC. CNC adalah singkatan dari Computer Numerical Control. CNC adalah istilah yang biasanya dipakai untuk mesin perkakas yang melakukan segala macam prosesnya menggunakan komputer, sehingga pemakai hanya harus memberikan atau memasukkan perintah atau kode-kode standar agar mesin tersebut melaksanakan perintah secara otomatis. Proses ini menggunakan alat pemotong titik tunggal untuk memasukkan bahan paralel untuk memotong. Bahan berputar dengan kecepatan yang berubah dan pahat memotong secara melintang untuk menghasilkan pemotongan silinder dengan pengukuran yang tepat. Berdasarkan kondisi kerja di lapangan, mesin bubut CNC secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mesin bubut CNC Training Unit dan yang kedua adalah mesin bubut CNC Production. Mesin bubut CNC Training Unit ini diperuntukkan untuk belajar dasar-dasar pemrograman CNC. Mesin ini telah dilengkapi dengan IPS atau External Programming System. Mesin ini pun juga dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan bahan yang relatif lunak. Lalu, mesin bubut CNC Production. Mesin ini itu lebih diperuntukkan untuk produksi massal, sehingga terdapat aksesoris tambahan seperti sistem pembuka otomatis yang menerapkan prinsip kerja hidrolis, pembuangan tatal, dan sebagainya. Metode pemrograman dalam mesin CNC. 1. Metode absolut. Pemrograman ini dalam menentukan titik koordinatnya selalu mengacu pada titik 0 benda kerja sebagai acuan pengukurannya. 2. Metode relatif atau incremental, yaitu pemrograman yang pengukuran lintasannya selalu mengacu pada titik akhir dari suatu pengukuran, di mana penentuan koordinatnya berdasarkan pada perubahan panjang pada sumbu X dan perubahan panjang lintasan pada sumbu Y. Bahasa pemrograman dalam CNC. Format perintahnya dalam bentuk kode, huruf, angka, dan simbol. Kata pertama, huruf address N. Kolom pertama menunjukkan nomor urut dari blok. Kata kedua, huruf address G dan angka G adalah simbol untuk informasi jalan di mana setiap angka punya arti gerakan tertentu. Kata ketiga, huruf address M dan angka untuk informasi pengatur atau informasi tambahan. Kata keempat, huruf address X dan angka X berarti gerakan dari tool pada sumbu X sejauh angka yang diberikan. Kata kelima, huruf address Z dan angka Z berarti gerakan dari tool pada sumbu Z sejauh angka yang diberikan. Kata keenam, huruf address F dan angka F yang berarti besar feeding yang diberikan. Kata ketujuh, huruf address H dan angka dengan address H, pengendali diberi informasi tentang pembagian pemotongan lebar pahat untuk fungsi G dan M tertentu. Kata kedelapan, huruf address I dan angka I adalah address koordinat titik pusat lingkaran dalam arah sumbu X pada masukan fungsi G02 dan G03. Kata ke-9, huruf fungsi address K dan angka K adalah address koordinat titik pusat lingkaran dalam arah sumbu Z pada masukan fungsi G02 dan G03. Kata ke-10, huruf address L dan angka dengan address L dimasukkan nomor blok. Oleh karena itu, fungsi G25 dan G27 harus melompat. Kata ke-11, huruf address K dan angka dengan address K dinyatakan kisar ulir pada fungsi G33 dan G78. Kata ke-12, huruf address T dan angka dengan address T dinyatakan jumlah langkah ayunan dari revolver pahat pada fungsi MOV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kode-kode beserta fungsi-fungsi dari mesin bubut CNC. Berikut adalah kode-kode dan fungsi-fungsinya. Penggunaan operasional mesin CNC turning. Pengerjaan material dengan mesin CNC turning bisa dilakukan sesuai dengan tipenya yang manual, semi-auto, maupun full CNC. Setiap mesin juga membutuhkan holder atau mekanisme pegangan mata pisau yang sesuai. Benda kerja biasanya dipegang di tempat oleh ragum vise. Ada yang bisa menjepit satu titik atau dua pusat. Setidaknya satu dari yang biasanya dapat dipindahkan secara horizontal
untuk mengakomodasi berbagai panjang benda kerja. Metode memegang pekerjaan lainnya termasuk menjepit pekerjaan tentang sumbu rotasi menggunakan chuck atau collect, atau kepelat muka menggunakan clamp atau dog clutch. Dari gambar 2.1 kita bisa melihat arah putaran proses pengerjaan pemotongan pada mesin bubut. Kita bisa melihat di sini ada yang namanya external turning dan internal turning. Apa yang membedakan di antara? Dari gambar 2.1 kita bisa melihat arah putaran proses pengerjaan pemotongan pada mesin bubut. Kita bisa melihat di sini ada yang namanya external turning dan internal turning. Apa yang membedakan di antara mereka berdua? External turning yaitu dari gambar di mana mata pahat berada di luar dari benda kerja. Sedangkan internal turning itu di mana mata pahat masuk ke dalam benda kerja. Dari dua pengerjaan ini kita bisa melihat arah putarnya. Yang pertama ada pembubutan memanjang, yang kedua ada pembubutan melintang, yang ketiga ada pembubutan tirus, yang keempat ada pembubutan profil, dan yang kelima ada pembubutan ulir. Pengoperasian mesin bubut CNC turning. Mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar memang ada beragam tipe dan jenisnya. CNC bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Langkah-langkah menjalankan program CNC sehingga menghasilkan benda kerja adalah yang pertama menghidupkan mesin bubut CNC, lalu men-setting mesin CNC, yaitu pencekam, benda kerja, dan pahat. Kemudian mengisi program yang dilanjutkan dengan memasang pahat dan benda kerja yang diperlukan. Setelah itu, mensimulasikan program CNC yang telah ditulis, lalu membuat produk contoh di mesin bubut CNC. Yang terakhir, memeriksa hasil proses permesinan dan membetulkan program atau settingan. Macam-macam pengerjaan pada mesin CNC. Dari dua pekerjaan tadi yang eksternal dan turning, kita bisa melihat ada yang namanya grooving, yaitu mengarah arah horizontal. Yang kedua ada namanya face grooving. Yang ketiga ada yang namanya cutting off. Yang keempat ada knurling, yaitu yang ini. Yang kelima ada drilling. Pengaruh mesin CNC turning terhadap pembuat elemen mesin. Banyak jenis alat produksi yang dapat dihasilkan oleh mesin CNC turning, diantaranya adalah baut, bearing, drat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi dan metode dari mesin CNC turning dalam pembuatan benda kerja, maka benda kerja yang dihasilkan menjadi detail dan berkualitas. Elemen mesin itu sendiri adalah bagian-bagian suatu konstruksi yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri, seperti baut, mur, pene, pasak, poros, kopling, sabuk puli, rantai sprocket, roda gigi, dan sebagainya. Dalam penggunaan elemen mesin, bias berfungsi sebagai elemen pengikat, elemen pemindah atau transmisi, elemen penyangga, elemen pelumas, elemen pelindung, dan sebagainya. Contoh pembuatan elemen mesin menggunakan CNC turning. Pembuatan ulir baut dengan mesin CNC bubut. Dari sini kita bisa melihat gambar buatan ulir baut dengan menggunakan mesin CNC. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Proses pembuatan ulir menggunakan mesin CNC turning. Siklus penyayatan ulir atau G78. Fungsi G78 adalah perintah siklus penyayatan ulir. Artinya mesin akan melaksanakan pemotongan ulir secara siklus sampai selesai. Format fungsi G78. Yang kedua itu adalah langkah-langkah persiapan dilakukan sebelum penyayatan ulir. Langkah pertama itu adalah menghitung tinggi ulir yang akan disayat. Langkah kedua itu memasukkan nilai tinggi ulir pada pemrograman CNC. Dan yang ketiga itu menentukan hubungan kisar ulir dengan putaran spindle mesin. Yang ketiga itu ada cara menghitung tinggi ulir. Sebelum penyayatan ulir dilaksanakan, terlebih dahulu harus menentukan tinggi ulir atau H. Harga H ini nantinya dimasukkan ke program sebagai harga X. Untuk menghitung besar H harus ditentukan nilai kisar ulir atau pitch yang akan dibuat. Yang keempat adalah cara menggunakan tabel hubungan kisar ulir dengan tinggi ulir. Yang A itu pilih kolom kisar ulir atau pitch sesuai dengan kisar ulir yang akan dibuat. Yang B itu pindahkan ke kolom tinggi ulir atau H sesuai dengan kisar ulir 1 mm. Yang kelima itu cara menggunakan tabel hubungan kisar ulir dengan putaran spindle mesin. A. Pilih kolom kisar ulir atau pitch sesuai dengan nilai dengan kisaran ulir yang akan dibuat. Yang B itu pindahkan ke kolom putaran spindle mesin sesuai dengan kisar ulir yang dibuat. Dari proses di atas, pembuatan ulir menggunakan mesin CNC turning sangatlah efektif karena bisa dilihat dari kedetailannya dalam pembuatan benda kerja. Hal ini menjadi dasar dalam pembuatan elemen-elemen mesin lainnya. Mesin CNC turning itu sendiri sangat efisien dan membantu dalam pembuatan elemen mesin. Sekian dan terima kasih.